Mulai. Kekasihku yang bersabit manis, kuselipkan rindu di saku bajumu, yang kupilih dengan beberapa seduh, hasil dari sulingan pikiranku yang rebung. Sekali lalu memuatkan diri atas berbagai pertanyaan yang melegar. Wahai buah mata yang kusuri dalam hati, nyanyianmu masih melipur hati ini pada hari yang berkerai-kerai. Aku selalu merindukan saat-saat di mana kamu mempersendakan tubuh kecilku yang selalu didramatisasi menjadi semungil bayi kucing. Meski begitu, kamu selalu ingin aku sempurna akal sebagai seorang manusia, membiarkan penggalih menapis setiap perang pena yang mencekar tempat-tempat ternyaman yang sebelumnya disemai benih bidadari. Kekasihku yang pendiam tapi berani, kutitipkan sepukal cita yang menyimpan segenap ambisi kita berdua saat menjejaki tanah basah. Tapi kali ini tidak terlalu rumit. Aku hanya menyisihkan pilihan di sana, karena kita tidak berbicara soal suratan. Aku memilih untuk memaafkan kamu yang rekat dengan lupa. Kamu belajar mengerti aku yang pincang pada nestapa. Kita saling berhaluan pada pilihan yang menyelamatkan, menjaga poros agar tidak berfluktuasi terlalu curam. Sampai pada akhirnya aku mengerti, perbincangan kita sore itu bukan menyoal garis hidup. Kita memperhadapkan sebuah asa dan upaya dalam amin yang kita tangguhkan di kedua tangan. Setitik cahaya tersisa. Karya Mufaridah Fauziah. Terperosok ke jurang gelap tanpa ada yang lihat. Sang diri hanya duduk dan berusaha dengan seperti itu. Berharap bantuan, tapi tanpa teriakan. Berharap bantuan, tapi tak melompat agar terlihat. Kaki itu seolah melekat pada tanah. Rasanya telah lama aku berada di gua itu, terdiam dan kehilangan harapan. Jalan keluar ada di atas sana. Terlalu jauh, tak tergapai, bahkan sudah tak kutatap lagi. Membuat sesak, terdesak, membuat hari menjadi kelam, membatasi gerak dan semakin kehilangan cahaya. Setitik cahaya yang tersisa hanya ada di dalam hati. Jika ku ambil, ternyata ia berpendar. Berdirilah, karena kamu memiliki kaki. Berteriaklah, dan orang akan mendengarmu. Melompatlah, jika berdirimu tak menggapai ketinggian. Sampai ucap hai gaya baru. Tidur, terbangun, ulangi. Adakah
jiwa yang menyangka hidup dalam sejuta kejutan berlokasi di tanah kebanggaan. Seluruhnya menjadi asing. Aku, kamu, juga sistem yang berlaku. Kesal, mau marah pada siapa? Ya, mau tidak mau terima saja. Jangan majukan egomu. Tak pantas. Tak ada lagi curi pandang remaja sok paling paham cinta di baris belakang. Tak ada lagi teriakan nyonya sebelum berangkat ke tanah tempur masing-masing. Tak ada, musnah, semua punah. Biar aku ingatkan, seluruhnya kini bagian dari kenangan. Yang Maha Mulia, pemilik segala rencana, makhluk hina ini izin bersuara. Jikalau memang menghapus dosa, ampuni. Jikalau ajang mengingatkan diri, jangan bebalkan aku. Ya Allah, tempat bergantung hambanya. Lelah aku berharap pada kehidupan sebelum ini, tentang rutinitas yang kukira sumber kebahagiaan. Belum sadar pula si aku tentang kode teka-tekimu. Usai hayal bayangku, hidup tanpa tameng di setengah bawah wajahku. Harapku kini tinggal maaf dan ridhomu, menguatkan yang pantas, menyemangati yang berjuang, memaafkan yang bisa ditoleransi, menghancurkan yang memberatkan. Bagi jiwa-jiwa yang bertahan, kuatlah hingga kita menyapa lembaran baru dengan sapaan hai gaya baru yang entah bagaimana nantinya. Dalam harap model kehidupan yang tak terhingga menyenangkan. Purwakarta, 20 Januari 2020. Azka Mazaya.
Ceritakan aku tentang aku. Karya Mira Saskia. Masih kulihat lintang benang merah melilit habis gagah layar kemudi, dan ikan pari di samping kapal membawakan nada sumbang pada Tuhan, memberikan gemericik air, melahirkan ganasnya ombak, menimang perahu hingga terlarut dan terurai. Bermimpi aku dalam pangkuan, berderai harap, berlinang aksa di atas sejadah yang begitu tulus bersaksi. Langit yang mengiyakan dan mega yang mengangkat tangan seraya mengucap amin untuk sebuah perdamaian yang dilupakan. Kumohon aku, dikte setiap munajat yang terbungkus rapih pita pengaduan. Kumohon kalbu, tulis segala pesan yang terbalut rapih kepasrahan. Ceritakan aku padaku, tentang aku yang menginginkan aku jadi aku, dan tentang semesta yang menginginkan aku kembali padaku. Tidaklah jemari lain mampu menyalakan lilin di hatiku hanya dengan sepiricik apiku. Tidaklah pena lain rindu menyuarakan gema haru yang berdebat dalam romantisme senduku. Ceritakan aku padaku, tentang surga yang lepas dan tentang doaku yang puas akan semua pengabulan atas setiap harapku yang menggebu. Untuk pelita kelam, gelisah nanar demi sesuap makan, jeritan iba mengemis di setiap tetes keringatnya. Badannya bagai kayu kering di rumah tua, keropos dihabisi rayap beramai-ramai. Hanya dilapisi benang koyak nan lusuh, mengayuh ontel tua dengan rintih raga. Di bawah kirana bulan, ia genggam sang sukma, supaya permatanya terasa dan tidak mati terhampar kehampaan. That grows back. Sulit rasanya menjalankannya. Kekecewaan itu hadir dan kekhawatiran datang kembali. Rasa takut yang telah dikubur pun hadir kembali, membuatku sangat terpuruk begitu dalam. Rasanya memang akan selalu membekas, mencoba melawan, entah mulai dari mana. Karena pada dasarnya saja, yang bisa merubah ya diri sendiri. Back to yourself. Untuk sekarang, hanya menjalankan dan tetap tenang, berusaha bangkit dari keterpurukan yang tiada henti. Ya, sekali lagi tenang. Kerja keras dan doa yang tiada henti akan sangat menjawab semua harapan yang selalu hadir, yang dianggap buruk
padahal belum tentu. Bahkan, dia yang dikhawatirkan belum tentu mengkhawatirkanmu. Kekecewaan itu bernama masa depan. Karena pada umumnya, cerminan masa depanku adalah aku yang sekarang. Apa yang aku pikirkan hanyalah ketakutan yang tidak merubah. Untuk sekarang akan aku lawan untuk mengawalinya, untuk mengawali semuanya dengan memotivasi dirimu sendiri. Adalah hal yang paling benar untuk dilakukan saat ini. Jangan pernah berkata malas. Jangan pernah malas untuk dirimu sendiri. Karena harapan kamu di masa depan adalah ya kamu di masa sekarang. Sekali lagi, duduklah tenang, memandang langit di atas papan, dan dengarkanlah nasihat hatimu. Lalu, lakukanlah yang akan kau lakukan dalam kehidupanmu. Apa yang akan kau raih? So, be yourself. Do not want to live ordinary but life extraordinary. From there, you will get the life that God give. Dan ingat, harapan itu bernama masa depan yang menantimu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih Pertiwi, karya Muhammad Agung Aulia. Tunduk merenung menangis lagi, menaruh malu bersedih hati. Pandangan berkaca di hadapan Sang Ilahi, namun esoknya kembali merusak diri. Penyesalan yang selalu disertai tapi eloknya sukma tak berjalan abadi. Alasan mengalir tiada henti. Jiwa yang suci akhirnya terjatuh lagi. Jangan hanyut terlena perhiasan dunia. Pantang lelah ketika hilang arah. Sungkan mundur saat impian gugur. Tak menepi kala denyut nadi belum berhenti. Wahai pemuda-pemudi masa kini, garda terdepan bangsa yang gagah berani, pembela negeri sejati dan hakiki. Jangan lupa, Ibu Pertiwi menagih janji. Ibu mengundang linguistikmu berorasi, interpersonalmu menebar empati, logika pikirmu merancang negeri, naturalismu mendidik alam nan hayati. Wahai pemuda-pemudi idaman bangsa, pemilik sejuta asa di haluan yang berbeda, mari bersatu melukis karya dan cita demi tanah air agar kembali ceria. Bingkisan
Harapan, karya Denada Martanti. Tidak terdengar langkah kakinya. Tidak terdengar pula suaranya. Pintu terbuka, terkesan tiba-tiba. Terlihat seseorang tersenyum menyapa. Sambil mengucap salam, ditaruhnya sebuah bingkisan yang menjadi harap dari sebuah kehidupan. Untuk kami yang sedang ia perjuangkan. Memang tidak berarti bagi mereka yang tinggi. Karena bagi kami, melihat sebuah bingkisan seakan melihat sebuah harapan untuk berlangsungnya kehidupan. Ada yang bilang seorang ayah pantang pulang sebelum membawa makanan. Dan itu memang benar. Terkadang kita hanya bisa meminta tanpa melihat caranya mendapat. Kita hanya bisa memaksa tanpa melihat lukanya di telapak. Tidak mudah menjadi dia. Hanya seorang pedagang kaki lima yang mengharapkan anak-anaknya agar tidak senasib dengannya. Begitulah kiranya semua ayah. Dikerahkannya semua tenaga untuk mengubah nasib keluarga agar tidak lagi dipandang sebelah mata. Ayah, tunggu sampai aku sukses nanti. Kau harus menyaksikan keberhasilan dari perihnya perjuangan. Akan aku bawakan sejuta bingkisan kebahagiaan untukmu, untuk semua perjuangan. Tunggu aku, ayah. Kala harap menjadi anca, belantara aku dalam belenggu. Saban waktu menggerus, tarik ulur rencana. Tuhan, tiada doa dan upaya. Kini hendakmu menjadi harapku yang akan datang, yang kau takdirkan. Pilau-pilau rimpuh berlayar tak tahu arah. Aku berteriak, kalah suara. Hilang harap. Tak gugur jiwa meratap daksa. Akan selalu ada secercah harapan saat kelam membawa bintang-bintang. Dalam rintihan malam, rembulan menyimpan seberkas sinar mengangkasa di langit.
menabur cahaya. Hingga esokan datang, kau masih ada harapan. Esok kau terbangun dengan sinar surya yang akan memancarkan sebuah jalan menuju impian. Selamat malam. Yang tak pernah sampai, karya Nida Sofiatul Mardia dan Denisa Aulia. Aku berada dalam kesunyian yang paling sunyi. Di antara beribu macam imajinasi liar yang ingin pergi. Aku diam dalam kesepian yang paling sepi. Ingin menetap, tapi hati tak mampu meraih ia yang tak lagi di sini. Terhadap apa yang tak pernah sampai, adalah hal yang hampir saja tergapai. Dekat dan lekat, tak terbatas, nyaris tanpa sekat. Sejak dini ku tekuni, ku tertatih-tatih dan tak pernah letih menjelajahi arahnya yang tak pernah berkesudahan. Apapun yang tergenggam kan dipuja semua orang. Apapun yang di hadapan pastikan menjadi agung di tangan. Aku tumbuh besar bersamanya. Aku menjadi besar karena mencintainya. Sebab-sebab dari segala keabadian, karena akulah yang mampu merawatnya dengan penuh perhatian. Namun malang, anak-anak yang terlahir dari angan tak dapat diselamatkan. Detak-detaknya yang selalu berirama syahdu itu terancam dijemput kematian. Aku meratapi kehilangannya dengan tatapan kosong, hening, lama sekali.
senyumnya. Jika boleh meminta, mengapa tidak aku dibiarkan dengan apa yang kukendaki saja? Mengapa tidak aku dibiarkan hidup bersama Cita yang kucinta? Namun, seiring detak demi detak, sekuat apapun aku mengelak, sesering apapun ku tolak, takdir Tuhan takkan pernah telak. Lambat laun, meski sampai menahun, akan kusadari sesungguhnya mimpi-mimpi itu tak pernah pergi. Ia masih hidup, namun dinafikan oleh diri sendiri. Aku coba memanggilnya untuk kembali dengan cara melantunkannya yang merdu sekali. Terhadap apa yang tak pernah sampai, sesungguhnya kau tak hilang ataupun pergi. Aku masih tertatih di tempat yang sama, dan kau masih setia memelukku dengan mesra. Di panggung ini aku bersaksi atas mimpi yang pernah kukubur sendiri. Ku ingin kembali menikmati indahnya mencintai apa yang kumiliki. Di panggung ini, tentang harap yang pernah kulenyapkan, akan kujemput agar aku tak lagi hidup sendiri. Bagai yang menjadi nyata oleh Syifa Nur Aziza. Dulu, bagai lembaran-lembaran kosong tak berisi, hingga pena tergerak untuk beraksi, mengisi kekosongan yang pernah teralami. Lembar demi lembar pun mulai terpenuhi. Dulu, bagai daun yang jatuh karena terpaan, yang tak pernah marah pada angin yang menjatuhkan. Ia selalu sabar dalam menghadapi keadaan. Dilaluinya dengan ikhlas tanpa paksaan. Dulu, bagai air yang mengalir, seakan pasrah pada takdir. Dijalaninya tanpa getir, hingga sampai di penghujung hilir. Dan kini, terasa indah bak pelangi yang terlukis setelah dihujani. Dari yang polos hingga berwarna-warni.
dari yang sekedar ilusi hingga benar terjadi. Atas kehendak Sang Ilahi, semuanya berawal di sini. Telaga yang penuh akan nikmat syurgawi. Saling percaya. Awal mula munculnya air dan api, bukankah itu atas kehendaknya? Lalu kenapa kini saling menyalahkan? Seakan-akan menegakkan suara di atas segala-galanya. Cobalah untuk saling percaya, saling mengasihi dan memberi. Keadilan apalagi, persatuan apalagi, kedamaian yang ada. Karena apa? Kini kita sedang diuji. Kebenaran ataupun tidak kini pun sudah tak nampak lagi. Lalu bagaimana? Tanyakan kepada hati. Kemudian renungi kembali. Terima kasih. Bukan prasasti. Lupaku bukan cerita. Harapku juga tak bisa dipaksa. Saat nyata tak lagi sama. Saat ingin kerasa salah. Langkah terus mengapah diri. Tapi arah tak kunjung pasti. Kemana hati ingin pergi? Jauh dekat. Harapan tak bisa diceritakan. Karena rasa yang tak kunjung mengerti keadaan. Aku berlari tanpa tepi dan bicara seolah tak ada arti. Hati pun takkan bisa dimengerti. Senja yang pergi datang kembali, tapi dinanti tak kunjung kembali. Ngelap-ngelapnya tidurku, ingin-inginnya diriku akan hadirmu, menentang pikir-pikirku. Tahu tak tahu, harapku seperti itu hilang